Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya hari-hari kita selalu diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, pagi hari ini mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita mendekatkan diri dulu kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan kembali percayakan hari ini untuk kami jalani. Maka beri kami kekuatan, beri kami hikmat supaya kami mampu menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Terima kasih kami mau membaca firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan iman kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai Sobat Karunian, saya sangat percaya bahwa kita semua tetap memiliki semangat untuk menjalani hari ini. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Nah, pagi ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-10. Ayat yang pertama dan kedua saya akan baca untuk kita. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik kiat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Amin. Sobat Karunian, pagi ini saya berikan satu tema, yaitu mengapa orang jahat seolah menang. Ya, Sobat Karunian, kadang kita merasa bingung ya, mungkin bahkan merasa iri. Kenapa sih orang yang berbuat curang kok malah berhasil? Orang yang suka bohong kok malah lolos gitu ya. Terkadang membuat dilema dalam kehidupan kita, membuat kita akhirnya bingung dengan keadaan ini. Yang jahat kok kelihatannya santai aja ya, kayak nggak merasa bersalah gitu ya. Bahkan terkadang membuat pikiran kita muncul sesuatu pemikiran yang salah. Ngapain sih saya harus jadi orang baik? Ngapain sih saya harus berlaku yang jujur? Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita atasi dengan bijak. Mari dengar nasihat firman Tuhan pagi hari ini ya. Kitab Mazmur ini pasal yang ke-10 yang kita baca ini dimulai dengan satu pertanyaan jujur dari Raja Daud ya. Dikatakan apa? Tuhan, mengapa engkau jauh? Nah, dalam kondisi ini artinya Daud pernah merasakan bahwa Tuhan sepertinya seolah-olah kok enggak dengar, enggak lihat apa yang menjadi bebannya gitu ya. Enggak merasakan sepertinya apa yang dirasakannya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Alkitab juga dikatakan pergumulan seperti ini tuh nyata, ada. Ya, tetapi Tuhan bilang kita nggak sendiri. Ya, kita nggak pernah sendiri. Nah, Sobat Karunian, pemazmur melihat bahwa orang yang jahat seolah-olah kok bebas, ya kan? Seolah-olah kok nggak ada konsekuensi atas perbuatan mereka, kok sepertinya lolos-lolos aja, nggak ada hukuman langsung atas setiap perbuatan jahat mereka ya. Tetapi sebenarnya bahwa itu hanya kelihatannya saja. Tuhan tetap melihat semua apa yang kita perbuat, mau di dalam terang maupun di dalam gelap. Tuhan Maha melihat. Kita nggak bisa sembunyi melakukan hal yang jahat, Tuhan tetap lihat. Manusia tidak bisa lihat, Tuhan tetap lihat. Nah, ini yang perlu kita jadikan pertimbangan. Kenapa kita harus tetap mempertahankan hidup dalam kebenaran? Jangan menjadi orang yang suka ikut-ikutan dalam kesalahan, mengandalkan segala cara, tidak ya. Nah, Sobat Karunian, Tuhan itu Maha adil juga ya. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita belajar sama-sama ya. Belajarlah untuk tetap jujur walaupun orang lain curang. Belajarlah untuk tidak ikut arus, nggak ikut-ikutan hanya gara-gara ingin diterima teman atau orang sekitar kita. Nggak perlu ya. Kita harus punya prinsip. Dan yang ketiga, tetap percayalah kepada Tuhan, karena Dia melihat apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Tuhan Maha melihat. Ya, saya tutup dengan satu kata, lebih baik benar di mata Tuhan daripada sukses dengan cara yang salah. Kita berdoa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami hidup benar, Tuhan akan berkenan memberkati kami. Beri kami kekuatan untuk kami tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar kami yang bisa membawa kami dalam dosa, dalam kesalahan.
biarlah kami tetap berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang sedang membawa kejerumusan bagi setiap orang, membawa kejatuhan bagi orang. Beri kami kekuatan untuk terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dimuliakan namamu, berkat-Mu bagi kami semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.